Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak pimpinan pengajian, Bapak DKM, segenap para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruhnya jamaah pengajian Majelis Ta'lim Musalla Al-Ittihad lingkungan zona Rivera. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat umur panjang, amin. Berikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih bisa bermuajah, kumpul riung kulung di dalam kobakan majelis taklim yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pengajian, terlebih kita kirim Fatihah untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita. Semoga semuanya diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi awwal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila al-abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li qarabatina wa li awladina wa li dhurriyyatina wa li arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ala diniyya wa ala kulli niyatin salihah, wa khususan ila ruhi amwatina wa amwati jamaah majlis ta'lim musalla al-ittihad lidaf'il bala wa salamati dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد بصل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي sab'atun min ummati fil jannah. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah pengajian Majelis Tahlim Musalla Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada wasiat Nabi Muhammad kepada minantunya yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasul ada 7 golongan, 7 rombongan yang mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapatkan jaminan dari Rasul bahwa 7 rombongan ini fil jannah, tempatnya adalah di dalam surga Allah. Semoga di antara 7 ini kita semua berada di antara 7 rombongan ini. Amin. Pertama adalah syabun taibun. Yang mendapatkan tiket dari Rasul untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang masih muda tapi sudah gemar ibadah kepada Allah. Orangnya masih muda, belum tua, tapi dia sering melakukan ibadah kepada Allah. Dekat dengan mushola, dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, maka orang tersebut sudah mendapatkan tiket dari Allah. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalaupun memang ada orang tua sudah usia lanjut, dia sering bolak-balik ke masjid, ke mushola, itu wajar karena udah bau tanah.
Makanya tapi kalau orang yang masih muda, masih kuat, masih kencang segala-galanya, tapi dia sering bolak-baliknya ke musola, ke masjid, pengajian rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, maka ini sudah mendapatkan tiket dari Rasul bahwa dia min ahlil jannah, bagian daripada ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang muda ini kalau memang dari awal kita mulai muda sampai kita meninggal, mulai awal saja kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah, maka tua otomatis sudah menjadi terbiasa untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa anak muda? Kenapa syabun bahasa Rasul? Anak muda yang kembali kepada Allah, yang memang gemar ibadah kepada Allah, langsung diberikan tiket oleh Allah, oleh Rasul, karena pemuda ini masih termasuk biasanya banyak main, nggak mau kumpul di majelis taklim, nggak mau kumpul di masjid, nggak mau kumpul di musola, sehingga memang godaannya berat. Tapi kalau orang tua, semestinya dan seharusnya memang orang tua sudah kembali sering bolak-balik ke masjid, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri, sudah waktunya untuk kita bebenah diri. Kenapa? Karena sudah mau kembali kepada Allah. Makanya kalau memang sudah anak muda ini sudah dapat tiket yang mau ibadah kepada Allah. Anak muda tapi mau gemar ibadah, mau pengajian. Makanya sering Pak Ustadz lihat di dalam pengajian itu jarang pemuda-pemuda, jarang yang datang. Pemudinya jarang, yang datang di majelis taklim biasanya yang nenek-nenek, yang udah punya cucu banyak tuh. Tapi kalau masih muda, masih perawan, jarang duduk di majelis taklim. Iya apa iya? Iya aja. Karena kebanyakan memang demikian. Yang muda malah yang memang jauh dan memang jarang untuk melakukan kumpul-kumpul majelis taklim tolab ilmu. Karena kalau memang tolab ilmu pengajian katanya, konon katanya pengajian makolot, rombongannya yang udah bau tanah. Yang padahal urusan umur, urusan Allah. Tidak ada yang bisa menentukan umur seseorang. Ketika memang muda, masih panjang usianya, kata siapa? Belum ada jaminan. Terkadang zaman sekarang yang muda-muda malah yang lebih dahulu diambil oleh Allah. Yang tua malah panjang umur. Nah ini pertama. Makanya dulu ada cerita seorang pemuda yang benar-benar dia itu kembali kepada Allah. Pemuda ini zaman dulu karena memang zamannya dinar dan dirham, lewat di dalam satu tempat yang mana tempat tersebut untuk tempat perzinahan. Di situ asal orang lewat, rumah tersebut dibuka pintunya, dan di dalam rumah tersebut ada zablay yang luar biasa mahalnya. Harganya sekali tidur dengan jablay tersebut, ini kelas kakap jablay. Kali tidur miliaran. Berarti bukan ecek-ecek jablaynya. Masya Allah, akhirnya pernahlah seorang pemuda itu lewat di depan pintu jablay. Akhirnya melihat siapa orang yang lewat di rumah tersebut, biasanya langsung kefitnahan, kepingin rasanya tidur dengan jablay tersebut. Benar Allah berikan fitnah. Akhirnya pemuda tersebut lewat, pas lewat melihat perempuan jablay lagi duduk berbaring di ranjang dalam keadaan aurat terbuka. Mulai yang namanya laki-laki normal, akhirnya ada hasrat,
Setelah ada hasrat, dia lihat di dindingnya ada tulisannya bahwa yang mau kepengen tidur dengan Jablay harus menyiapkan uang 1 miliar. Ya kalau dulu dinar. Singkat cerita, mulailah ini pemuda usaha bagaimana caranya supaya mendapatkan uang 1 miliar. Saking kepengennya tidur bareng dengan Jablay yang begitu amat mahal harganya. Karena bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng ini. Singkat cerita, akhirnya dia beberapa bulan, beberapa tahun mendapatkan uang 1 M. Mulailah dia bawa duitnya, uangnya dia bawa ke tempat itu Jablay. Biasa ada asistennya. Setelah ada asistennya dia daftar. Oh ternyata daftarnya nggak langsung tidur, malah menunggu sampai berminggu-minggu. Karena daftarannya banyak sekali yang udah daftar. Ngantri. Akhirnya singkat cerita, Masya Allah, setelah 1 minggu dia daftar, akhirnya dapat panggilan, giliran dia masuk. Setelah masuk, dia langsung duduk di tempat ranjangnya. Pas di tempat ranjangnya, perempuan Jablay tersebut sudah tidak memakai apa-apa. Tidak ada yang menghalangi 1 kain, 1 benang. Baru duduk, laki-laki ini langsung diberikan haibah oleh Allah. Gemetar hatinya, berkeringat wajahnya. Dia takut kepada Allah. Jangankan memang mau melaksanakan perzinahan, memegang saja sampai dia nggak berani. Dia ada rasa takut kepada Allah. Akhirnya dia keluar keringat. Kata perempuan ini tanya, Kang, kenapa kok kayak seperti orang yang takut? Dijawab, Neng, Kang ini memang mengumpulkan uang 1 miliar, tujuannya kepengen tidur aman, Neng. Cuma nggak tahu kenapa saat ini Akang takut kepada Allah karena Allah melihat kita semua. Dari situlah Akang memang tidak mau melakukan maksiat kepada Allah. Akhirnya apa? Lah terus orang-orang aja ngantri kepengen tidur sama saya. Akang udah di depan mata, tinggal eksekusi, tapi nggak mau. Jangankan perzinahan, megang saja nggak mau. Apa kata ini laki-laki? Saya ikhlas ridho, uang yang saya keluarkan semuanya, dah saya ikhlas buat Neng. Tapi izinkan saya untuk keluar dari kamar. Karena kuncinya dipegangin aja ini sama Jablay. Dipeganglah kuncinya, dialah langsung keluar. Dari situlah mulai Jablay ini mulailah. Apa? Ada rasa berpikir dalam benak pikirannya. Apa kata ini Jablay? Ini ada-ada aja orang. Baru mau berzina, melakukan maksiat saja sudah takut kepada Allah. Saya yang udah beberapa tahun melakukan perzinahan tidak ada rasa takut kepada Allah. Saya malu kepada Allah. Akhirnya Jablay tersebut taubat kepada Allah. Setelah taubat kepada Allah, rumahnya langsung ditutup. Ngomong sama asistennya, tutup udah. Yang memang belum udah daftar tapi belum kegilir, semuanya kembalikan uangnya. Itu bidi-bidi temboknya yang ada tulisannya, ambil. Dah, saya mau udahan. Saya mau cari itu laki-laki, kepingin saya supaya menjadi bimbingannya, artinya dibimbing olehnya, pengen jadi istrinya. Lihat daftarannya, daftar buku, ada alamatnya, ternyata alamatnya Jona Rivera. Masya Allah. Pas dilihat di situ, akhirnya perempuan itu bergegas untuk menemuinya. Langsung melakukanlah pakaian-pakaian yang sopan. Perempuan ini keluar dengan pakaian yang sopan, pakai jubah, pakai yang tertutup. Bahkan sampai pakai cadar segala macam. Tertutup benar-benar luar biasa.
Akhirnya sampai demikian, datanglah ke rumah, diketrok pintunya. Setelah diketrok pintunya, keluar itu orang laki-laki tadi. Pas keluar laki-laki tersebut, akhirnya dia tidak mengetahui siapa perempuan yang ada di depannya. Apa kata ini perempuan? Kang, ingat nggak Kang sama saya? Nggak ingat, emang ini siapa? Dibukalah cadarnya. Setelah dibuka, ini laki-laki langsung gemeter lagi, saking takutnya kepada Allah, takut kejerumus ke maksiat lagi, langsung dia pingsan. Setelah pingsan, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mati. Kata perempuan ini, masya Allah, ini laki-laki kayaknya nggak pernah kepegang sama perempuan yang lain, baru ketemu saja udah gemeter. Beda dengan kita. Paul, masya Allah, akhirnya saking kepengennya dia akhirnya sampai diurus mayitnya, diurus sampai dimakamkan. Bertanya dia kepada keluarganya, apakah ada adik ataupun kakak mayit ini almarhum? Kalaupun memang ada, saya siap untuk dipinang jadi istrinya. Apa kata tetangganya? Ada. Adiknya masih ada, masih. Cuman memang dia itu adik kandung, cuman nggak punya apa-apa, orangnya miskin, kere, masyarakat. Emang nenya mau? Nggak masalah. Saya banyak uang di rumah, yang penting ada daripada keluarga almarhum. Diketemukanlah oleh keluarganya, akhirnya ketemu benar orangnya memang ke tempatnya, tempat rumah yang gubuk, yang nggak punya apa-apa, cuman memang dia itu masih adik daripada almarhum. Singkat cerita, menikahlah itu. Setelah menikah akhirnya mendapatkan turunan, masya Allah, turunannya semuanya jadi para nabi-nabi Allah. Dari keturunan di situ jadi nabi Allah. 7 anaknya jadi nabi Bani Israel zaman itu. Apa maksud iktibar daripada hikayat ini? Sebesar-besarnya orang yang memang kita melakukan maksiat, kesalahan kepada Allah, ketika kita sudah kembali kepada Allah, maka dia bersih, tidak ada dosa, tidak ada noda. Sabun taibun, orang yang muda tapi sudah mau tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah, inilah yang akan diberikan Allah apa? Maghfirah, ampunan, bahkan mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasul? Man tasaddaqa sirran, orang yang mau bersedekah sirron, rahasia, nggak mau kelihatan, nggak mau pamer, nggak mau riya. Ini mendapatkan tiket dari Rasul. Orang yang bersedekah tapi sedekahnya sirri, karena dalam sedekah itu ada 2, ada sedekah sirri, ada sedekah jahr. Sedekah sirri, sedekah yang tidak kelihatan oleh orang lain. Jangankan oleh orang lain, keluarganya, istrinya pun tidak tahu. Artinya sirri, hanya pribadinya dengan Allah yang tahu. Ada sedekah jahr. Sedekah jahr adalah sedekah yang kelihatan. Maka dua-duanya ini bagus. Dua-duanya bagus, sedekah sirri bagus, sedekah jahr pun bagus. Yang nggak bagus, yang nggak mau sedekah. Jadi dua-duanya bagus. Yang sedekah sirri atau bagus, yang sedekah jahr tetap bagus. Malah ada tempat-tempatnya yang mana yang seharusnya jaharkan, yang mana yang seharusnya sirrikan. Contoh, kalau kita membagikan zakat, mau sedekah zakat, bagusnya terang-terangan, jangan nyumput-nyumput. Kita bagi sedekah itu terang-terangan, jangan nyumput-nyumput. Itu bagusnya. Seperti kalau memang nanti insya Allah 1 bulan lagi kita ketemu dengan Idul Adha,
Kita bagi daging kurban itu jangan sampai kita sumut-sumutan, terang-terangan. Malah lebih bagus sedekah terang-terangan kalau dalam kurban, dalam zakat. Supaya semuanya memang kelihatan. Jangan sampai sembunyi-sembunyi. Sedangkan sekarang orang yang mau kurban aja ditakut-takutin sekarang. Sapinya udah ada penyakitnya. Harus diperiksa dulu di dinas kesehatan khusus hewani. Ya Allah, sekarang ya. Berapa banyak sapi yang sudah memang diberikan di Jawa, mau dibawa ke Banten, ternyata di stop karena ada penyakit. Kemarin corona di manusia, sekarang coronanya di hewan. Di sapi, di kebo, di hewan. Maka ini bagusnya sodakohnya, sebagikan dagingnya adalah secara jar. Harus terang-terangan, jangan kita sumput-sumputan. Tapi dibanding Pak Ustadz, sodako sirri dengan sodako jar, bagusan mana? Kalau bahasa bagus, semuanya bagus. Tapi kalau ada bahasa afdal, yang lebih afdal adalah sodako sirri. Sodako tu sirri tutufi ugat barabbi. Sodako nyamar, sodako rahasia, sumput-sumputan, nggak kelihatan orang. Ini bisa memadamkan daripada bebendon marah Allah. Artinya murka Allah ini bisa padam dengan sedekah sirri. Makanya ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, dengan sedekah ini ada satu hikayat perempuan punya bapak, bapaknya ini waduh pelitnya 17 setan. Anaknya ini memang beda dengan bapaknya. Adalah orang yang datang ke rumahnya minta-minta. Orang minta-minta, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapaknya kelebat waktu itu lagi tidur. Karena memang ini orang minta-minta pengen dikasih, namanya orang minta-minta, ada di meja makan sepotong roti bebekasan bapaknya. Oleh anaknya diambil, dikasihkan kepada orang yang minta-minta. Bapaknya bangun tidur, singkat cerita, cari roti, sepotong roti tadi. Kata ini bapaknya, mana roti bekas tadi sarapan? Apa kata ini anaknya? Aduh bah, tadi udah saya kasihkan, tadi ada orang lewat, orang yang minta-minta belum makan saya kasih. Itu marah bapaknya kepada anaknya. Bahkan bukan hanya marah, langsung ambil golok, dipotong tangan anaknya. Coba, saking pelitnya 17 setan, anaknya sampai dipotong tangannya. Gara-gara memberikan sepotong roti kepada orang yang minta-minta. Singkat cerita, Allah berikan azab kepada bapaknya. Diberikan bangkrut oleh Allah. Saking bangkrutnya berikan penyakit oleh Allah yang tidak ada obatnya, mati bapaknya. Setelah mati, rumahnya disita, semua hartanya disita. Akhirnya anak perempuan ini tinggal hidup sebatang kara. Mulailah dia pergi dari rumahnya. Akhirnya perempuan ini jadilah tukang minta-minta. Singkat cerita, akhirnya dia datang ke satu tempat, rumah ketrok-ketrok, ketemu dengan perempuan, ibu-ibu yang memang punya anak laki-laki. Pas dilihat oleh ini ibu-ibu, "Nang, dari mana?" Dijawab, "Jona Rivera." Ya Allah, pas dilihat-lihat, kok ini nang bisa jadi orang minta-minta, padahal orangnya cakep, cantik orangnya cantik. Dah, dia ajalah sering dimasukkan ke dalam rumahnya, suruh mandi, suruh bebersih. Setelah bebersih dikasih baju yang layak. Akhirnya pas itu dilihat, ternyata bener ini ceweknya ini cantik luar biasa. Apa kata ibu-ibunya ini? "Saya punya anak cowok belum nikah. Kira-kira kalau memang mau siap dinikahkan." Ya namanya karena memang hidup sebatang kara, nggak punya keluarga.
Akhirnya dia itu siap dinikah oleh anaknya ibu tersebut. Akhirnya setelah dinikah, beres acara walimahan, singkat cerita makan bareng bertiga sama ibunya, sama suaminya, sama dia. Pas makan bareng, karena dia tangan kanannya karena dipotong dulu oleh bapaknya, dia malu mau mengeluarkannya. Kenapa? Suaminya pun belum tahu bahwa dia itu tangannya udah potong. Karena ketutup dengan mukena jilbab. Setelah itu dia mulai mengeluarkan tangan kirinya. Dia makan dengan tangan kiri. Apa kata suaminya? Bu, lihat tuh mantu ibu. Kata saya juga apa? Cari mantu tuh jangan yang kiri. Jangan dari golongan masyarakat. Tuh gak ada akhlaknya. Makan aja dengan tangan kiri. Kedengernya oleh perempuan tersebut sedih. Dia nggak tahu bahwa tangannya udah nggak ada. Karena dengan izin Allah bibarakati sedekah, waktu itu memberikan sedekah sepotong roti kepada orang minta-minta. Apa kata Allah? Bril, turut. Kasih tahu dia, suruh mengeluarkan tangan kanannya. Ada suara dari ujung rumahnya. Hai perempuan, keluarkan tangan kananmu, jangan malu-malu. Sampai 3 kali ngomong, keluarkan tangan kananmu. Subhanallah, akhirnya dikeluarkan oleh perempuan ini tangan kanannya yang tadinya potong, akhirnya utuh kembali bibarakati sedekah sepotong roti. Ini subhanallah luar biasa. Makanya kalau memang Allah manusia ini sudah memberikan sedekah, Allah akan langsung diganti. Jangankan di akhirat, di dunia Allah langsung tolong. Di dunia langsung Allah ganti. Di dunia langsung Allah tolong. Ini hebatnya keberkahan sedekah itu luar biasa. Makanya sedekahus sirri zaman dulu Abu Bakar dengan Umar itu memang berfastabiqul khairat. Semuanya pada bergegas-gegas untuk melakukan sedekah. Abu Bakar cari fakir miskin yang lagi tidur, dia taruh dinar dan dirhamnya di sampingnya. Bangun tidur orang miskin tersebut sudah ada uang di sampingnya. Umar lagi cari bagaimana supaya menjadikan sedekah sirri. Dia cari tempat yang biasa dilewati oleh fakir miskin, dia taruh itu uangnya di lorong-lorong tersebut. Ini sedekah sirri, ini tutfi'u ghadab Rabbi. Bisa mematikan, memadamkan daripada amarah Allah. Walaupun Allah marah ketika kita sering sedekah, insya Allah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu yang kedua, sedekah sirri. Yang ketiga, siapa orang yang diberikan tiket oleh Allah? Yang ketiga adalah man adda sholatat duha. Orang yang sering melakukan sholat duha. Jangan salah, orang yang sering melakukan sholat duha nanti khusus rombongan masuk ke dalam surga min babid duha. Ada pintu itu namanya pintu duha. Dari pintu duha inilah khusus rombongan orang zona rifera yang sering melakukan sholat duha. Amin. Amin aja udah dulu. Sholat enggak lah. Ini urusan sholat duha. Man ada sholat duha, orang yang sering melakukan sholat duha, tiketnya dibagi oleh Rasul. Ini udah pasti masuk surga. Dengan catatan, orang yang sholat duha, yang penting sholat subuh. Iya, terkadang orang itu sholat duha, tapi karena memang sholat subuhnya kesiangan. Bangun jam 7, akhirnya qadha subuh, kagol amat, sekalian duha. Ya ini nggak boleh. Artinya maksudnya apa? Orang yang melakukan kesunahan harusnya kewajiban terlebih dahulu, jangan ditinggalkan, baru sunat. Kalau sholat duhanya ini kita rajin, tapi kalau subuh kita sama kesiangan, buat apa? Duhanya nol di hadapan Allah. Sama seperti orang yang biasa muludan. Dia muludan acara maulid,
dia ngerias ndok, bikin riasan sampai subuh. Pas jam 4 dia tidur. Bangun jam 8, sholat subuh kagak, muludan terus. Ini kebalik. Dalam bentuknya kita lakukan kewajiban terlebih dahulu, berarti subuhnya jalan, maulidnya jalan, itu yang benar. Subuhnya jalan, lah kita duhanya jalan, tahajudnya jalan, itu yang benar. Tapi kalau kita fardunya saja nggak keambil, kita ngambil yang sunnah, ini kan termasuk daripada kita membuang kakap tapi kita ngambil teri. Fardu itu kakap itu. Tapi kalau kesunahan itu teri. Kapal kalau memang kakap keambil, terinya keambil, ini yang bagus. Kakapnya kita ambil, terinya kita ambilin semua, lumayan. Apalagi musim hujan, dipepes, cowel sama sambel, lah ya enak. Ya Bu ya. Nah ini kan karena memang apa namanya, kebanyakan orang itu kadang-kadang mengambil sunnah, melampaui sunnah, tapi kewajiban ditinggalkan. Buat apa? Maaf, ketika kita tidak mau melakukan ngaji, tapi kita rajin sedekahnya. Sedekah apa? Buat apa? Artinya apa? Kewajiban kita ditinggalkan. Pak Ustadz, kalau memang kita rajin sedekah tapi nggak mau sholat, buat apa? Nggak ada wadahnya. Yang bagus itu sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Itu yang memang benar, yang diterima itu seperti itu. Ya makanya sholat duha ini adalah rombongan-rombongan duha akan masuk ke dalam surga min babid duha, dari pintu surga yang bernama duha. Khusus itu orang. Nggak usah banyak sholat duha itu, 2 rakaat yang penting rutin, udah. Bapaknya sholat, ibunya sholat, itu yang bagus. Bapaknya kerja, sebelum kerja sholat duha dulu. Kalau asal udah ukuran apa namanya matahari ukuran 1 tombak, sholat duha 2 rakaat selesai. Ataupun di proyek jam 9 kadang izin pengen sholat duha, silakan. Kalau memang mandornya ataupun bosnya, manajernya mengizinkan di dalam jam-jam bekerja. Apalagi kalau masih belum berangkat, jam 7 belum berangkat, sholat 2 rakaat, berangkat bekerja. Setelah berangkat, barulah istrinya duha. Setelah beres duha, berdoa kepada Allah. Setelah itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, doakan suaminya yang lagi cari nafkah supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang bagus. Caranya Pak Ustaz gampang, usolli sunnat duha raka'ataini lillahi taala. Bacaan pertama, rakaat pertama baca wasyamsi wadduha. Rakaat kedua wadduha walaili idza saja. Nggak hafal Pak Ustadz kepanjangan, ya udah ayat yang biasa kita pakai, ayat kul. Alannya kul ya kul. Udah aman. Kul aja, kul ya kulu. Selesai, baru kita doa. Allahumma inna doa kawal babak wa kata sampai beres. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah. Cuman orang itu disangka artinya orang yang sering melakukan sholat duha memang diberikan rizkinya lancar oleh Allah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz saya udah beberapa tahun duha, tapi ya hidup saya begini-begini aja Pak Ustadz, nggak kaya-kaya. Jangan salah, Allah berikan rizki itu bukan hanya dengan materi. Allah berikan sehat, namanya rizki sehat. Allah berikan suami yang nggak pakai banyak cincong, ini rizki dari Allah. Berikan istri yang solehah, itu rizki dari Allah. Berikan anak yang mudah diatur, itu rizki dari Allah. Jangan salah. Cuman terkadang di benak pikiran kita yang sering sholat duha kaya,
Barang nggak kaya, marah-marah dewek. Cek saya ini udah bertahun-tahun sholat duha. Apa Allah nggak lihat kayaknya ya? Marah-marah sama Allah, ini yang salah. Artinya orang yang memang sering sholat duha tidak akan diberikan kefakiran. Berarti apa? Kaya hatinya, menerima apa adanya, qanaah atas pemberian Allah, bisa dan pintar bersyukur kepada Allah. Ini orang yang sering sholat duha. Sama seperti orang yang biasa baca waqiah. Saking kepengen kayanya, waqiah. Sehari sampai 40 kali waqiah. Masya Allah, soge mohon. Itu mujarobat, sebenarnya mujarobat artinya ada ulama yang menguji coba. Memang waqiah itu cepat untuk menarik rezeki. Cuman kita salah persepsi. Persepsinya begini, di benak pikiran kita itu bahwa rezekinya itu urusan materi. Yang padahal kaya, miskin itu sudah ada batasan-batasannya, tulisannya, takdirnya dari Allah. Dalam bentuknya ada orang yang diberikan masakat, ada orang yang diberikan miskin, ada orang yang diberikan fakir oleh Allah, ada orang yang diberikan kaya oleh Allah, ada orang yang diberikan menghar. Nah itu kekayaan, kefakiran, semuanya udah ada garis bawahnya dari Allah. Diberikan kaya, dia memang bersyukur apa tidak? Dari kekayaan inilah bisa dinilai oleh Allah kalau dia bisa pintar bersyukur kepada Allah. Dari kefakiran inilah dia lagi diuji oleh Allah, bisa sabar apa atau tidak dari tiga kefakirannya. Kira-kira nih Pak Ustadz tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, masih mending mesakat mau ibadah? Mesakat orang yang nggak punya apa-apa tapi rajin ibadah, apa memang kaya tapi nggak mau ibadah? Yang milih aja pelotot-pelotot. Hah? Nah itu mengatur dewek bawahnya. Masih mending kita diberikan fakir tapi rajin ibadah, apa kaya tapi tidak mau ibadah? Kaya mau ibadah. Ini ulama artinya begini ya, kalau memang kita dua pilihan tersebut masih mending kita fakir tapi mau ibadah. Kenapa? Kefakiran di dunia nggak bakal lama, tapi di surga, di kelak di akhirat kita akan menikmati kenikmatan yang luar biasa. Buat apa kita kaya di dunia sebentar kekayaannya tapi nggak mau ibadah, cilaka kelak di akhirat. Paham ya? Ya kalau disuruh milih ya pasti pilihannya itu, Ustadz, ya kaya ya mau ibadah. Ya kalau memang suruh milih dewek itu kan gini, ada orang sakit tapi mau ibadah, tapi sehat, ada orang sehat tapi nggak mau ibadah. Milih mana? Ayo, orang sakit tapi mau ibadah walaupun sampai ngesot-ngesot, dibanding milihnya dengan orang yang sehat tapi nggak mau ibadah. Sakit sedikit ada sedikit, aduh, artinya apa? Ini pilihan, semuanya kan udah ada. Allah berikan kesehatan, kadang-kadang 1 tahun 2 tahun Allah berikan sakit. Nah itu mah karena memang supaya kita berpikir, ketika diberikan sehat, apa kita tambah rajin apa enggak ibadahnya? Coba diberikan sakit, ternyata kadang-kadang orang sakit banyak menyebut Allah. Ya apa ya? Wong lare untu bae sakit gigi. Waduh. Allah. Ada motor tronton. Waduh, di kuping. Iku pengen nimpuk bae kon. Artinya apa? Kita diberikan sakit gigi aja udah bener-bener Allahnya wudu eces bener. Fasih kemerutub Allah. Tapi diberikan sehat jarang nyebut Allah. Kira-kira masih semending sakit tapi nyebut Allah, apa sehat tapi nggak mau nyebut Allah? Ayo melotot mah nih orang jawab.
Coba Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini dibalikan oleh Allah. Setahun sehat, setahun setahun lagi kadang ring sakit. Itu memang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sehat belum tentu bisa disebutkan afiah. Tapi orang afiah pasti sehat. Sehat, banyak orang sehat tapi nggak selamat. Artinya kesehatannya bukan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau afiah, dia selamat walaupun sakit badannya, tapi selamat kelakuannya, sering menyebut Allah. Orangnya masih nggak sehat, sakit badannya, sakit gigi, tapi afiah hatinya Allah. Ya Allah, bener ya, sakit gigi kuning, aduh dengan das ngeluh, aduh cenut-cenut ya baik. Nah ini ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi melakukan sholat duha ketika memang sudah dawam istiqomah, walaupun memang 2 rakaat, tapi setiap hari ini sudah ada tiket dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiket surga tuh kata Rasul, jalankan sholat duha. Nabi itu memang duhanya tidak setiap hari, tapi setiap dilakukan Nabi itu sampai akhir hari kiamat pun tetap menjadi sunnah. Yang terpenting jangan melebihi dan jangan memaksakan kehendak. Ya semampu-mampu kita saja. Rasul Allah pun nggak memaksa kita. Allah nggak memaksa kita mau melakukan ibadah. Ya Allah nggak memaksa kita. Kita mau duha, ya udah duha 2 rakaat, silakan. Tahajud pun walaupun 2 rakaat, lah ini silakan. Maka ciri orang itu yang memang bisa nilai dari menurut kacamata agama, ketika orang itu mau ibadah, dia lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi dia nggak mau ibadah, lagi dihinakan dia oleh Allah. Barometernya itu seperti itu. Orang yang mau ibadah, dia lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Biasanya nggak tahajud, ini malam bangun tahajud, berarti lagi diangkat dia derajatnya oleh Allah. Malam nggak pernah tahajud, lah ini lagi dihinakan oleh Allah. Malam bangun atau biasa kamar mandi kencing doang tidur lagi. Nah ini lagi dihinakan oleh Allah. Barometer orang kehidupan itu seperti itu. Makanya saya yakin bapak-bapak ibu-ibu semua yang hadir ini lagi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kalau ada orang yang nggak mau ibadah, ternyata barometernya dia sebenarnya lagi dihinakan oleh Allah. Ampernya turun. Nggak panas. Ya kalau memang kita duha sampai 8 rakaat, 12 rakaat, wah ini mah benar-benar lagi dimuliakan oleh Allah. Lagi disanjung oleh Allah, lagi diberikan keridhaan oleh Allah, kan diangkat derajatnya oleh Allah. Duhanya Pak Ustadz 2 rakaat, mending lah. Berarti lagi mending diangkat oleh Allah. Daripada tidak sama sekali tidak melakukan sunnah-sunnahatan. Ini barometernya itu seperti itu, luar biasa. Jadi manusia itu menilainya gampang saja sebenarnya. Dari segi ibadah saja. Orang itu kalau sering ibadah berarti dia lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya pantas. Kenapa Nabi mulia pangkatnya di hadapan Allah? Karena ibadahnya luar biasa. Kenapa wali itu jadi kekasih Allah? Karena ibadahnya luar biasa. Kenapa kita jauh dengan orang-orang mereka? Karena memang kita jauh dengan Allah. Makanya yang penting kita ini apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan kewajiban-kewajibannya. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Insya Allah kita akan berikan keridhaan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia maupun kelak di akhirat. Yakin orang yang sering ibadah, inilah nilai-nilai orang yang akan diangkat derajatnya dan akan diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang memang termasuk barometer daripada kehidupan kita. Yang ketiga itu, man adda sholat duha, orang yang sering melakukan sholat duha. Yang keempat, orang yang memang mudah keluar daripada hartanya, berat meninggalkan
kewajiban sholat berjamaah. Awas. Jadi orang yang mendapatkan tiket lagi, yang ke nomor keempat adalah orang yang berat meninggalkan sholat berjamaah di musola atau di masjid. Makanya orang yang sering berjamaah, gak usah lama-lama, 40 hari saja kita berjamaah, 5 waktu. Faqad bari'a minan nar, faqad bari'an nifaq minan nifaq. Dia lebar dari kemunafikan, dia lebar daripada neraka. Orang yang bisa 40 hari 40 malam berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah terus-terusan, maka Allah lebarkan dari 2 kelebaran. Pertama, kelebaran dari sifat kemunafikan. Yang kedua, kelebaran daripada api neraka. Maka 2 ini itu baru 40 hari 40 malam. Artinya yang disebut kalau beribadah haji disebut arba'in. Makanya di Madinah kalau arah hajian pasti ada arba'in. Arba'in ini ngitung 40 berjamaah, 40 berjamaah, 40 sholat tapi dilakukan berjamaah. Apalagi sampai 40 hari 40 malam. Masya Allah, luar biasa. Dia masih mending kehilangan hartanya daripada kehilangan kevotan berjamaah. Nah, kalau kita akan beda. Lebih berat kita meninggalkan harta daripada kita meninggalkan sholat. Urusan sholat berjamaah kadang-kadang gampang sih. Sholat masih penting, mana masih nana waktu nih. Oh, wes asalnya jam 6. Nah, jam 6 harus maghrib. Ya. Maka ini orang-orang tersebut ternyata dimudahkan oleh Allah, dia bahkan mendapatkan tiket dari Rasulullah, orang yang sering melakukan berjamaah. Diberikan kemudahan untuk melakukan berjamaah, bahkan Rasulullah sampai wafat Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sewaktu mau wafat Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad itu digendong oleh Sayyidina Ali, dipapah dari satu Sayyidina Ali, yang satu Zaid, ternyata dari Bilal, digotong Nabi Muhammad. Itu memang termasuk daripada iktibar untuk kita. Nabi Muhammad SAW sampai wafat tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun memang waktu itu Nabi Muhammad diberikan pusing. Akhirnya apa kata Muhammad? Bilal bilang sama Sayyidina Abu Bakar, suruh jadi imam. Saya udah nggak kuat, kepalanya berat, pusing kata Rasul. Allah hilangkan, mulai ringan rasa pusingnya. Akhirnya Muhammad kepengen tetap kembali berangkat ke masjid, minta kepada Sayyidina Ali dan Bilal untuk membawanya. Dibawa oleh keduanya. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar sudah masuk ke dalam pengimaman. Setelah masuk ke dalam pengimaman sudah mendapatkan 1 rakaat. Akhirnya tahu, mulai kecium dari segi minyak wangi Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mulai, ada Nabi Muhammad di belakang. Abu Bakar mundur. Pas mundur, Abu Bakar berimam berjamaah dengan Kangjeng Nabi. Tapi ini ilmu khusus untuk Nabi. Nih, Nabi Muhammad itu pas lagi datang ke masjid, ketika Abu Bakar di pengimaman bisa kecium bau minyak wangi Nabi Muhammad. Di belakang ada Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar mundur. Apa maksud mundur tersebut? Tujuannya biar Nabi Muhammad yang jadi imam. Enggak sono kalau Nabi Muhammad jadi makmum. Dari situ Abu Bakar keadaannya di depan tapi jadi makmum. Nabi Muhammad keadaannya saf paling terakhir tapi jadi imam. Abu Bakar jadi imam, jadi makmumnya Nabi Muhammad. Abu Bakar jadi imamnya para sahabat yang lain. Ini ilmu, tapi nggak bisa diterapin di zona Rivera, nggak bisa ini mah. Jadi Nabi Muhammad waktu datang, Abu Bakar tuh mundur. Setelah mundur, niat Abu Bakar makmuman ke Nabi Muhammad yang berada di saf paling terakhir. Tapi di zona Rivera Mushola Al-Ittihad jangan sampai dilakukan. Itu ilmu khusus untuk Nabi. Karena Nabi itu walaupun memang disebut di belakang, tapi tetap ada di depan.
Belakang Nabi sama dengan depan, depan Nabi sama dengan belakang. Jadi intinya Nabi itu nggak ada belakangnya, depan semuanya. Maka ini hebatnya ini. Nggak boleh dilakukan musholal ittihad. Mana ada imamnya di belakang, makmumnya di depan. Yang nggak sah. Syarat berjamaah itu imamnya wajib di depan, makmum di belakang. Kenapa waktu Nabi itu khusus ilmunya ke Nabi? Paham ya? Semua nubai ngaji nih. Bapak-bapak, ibu-ibu takut mau ada yang nanya, silakan. Lagi sholat nangisin anak kecil. Udah beli permen aja di warung. Begini ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun memang kita lagi keadaan sholatnya ada anak kecil yang nangis. Rasul itu kan pernah melakukan sholat sunnah itu di rumah. Keadaannya kalau ada anak kecil, apa kata Rasul? Kata Rasul, kalau memang kau sholat melakukan sholat tapi ada anak kecil yang kita tinggalkan, fakhaffif sholatak, maka ringankan sholatnya. Gak usah kita lambat-lambat. Kalau ibu-ibu yang punya anak kecil, nih takut nangis, gak usah kita lama-lama. Usolli fardaduri, Allahu Akbar, langsung bismillah, walad dolin, langsung ruku, gak usah iftitah, gak usah baca suratan, udah subhana rabbil azim sepisan, langsung sami Allah, subhana rabbil alam sepisan, langsung kita bangun, hanya bahasa seperti itu. Khafif, ringankan salatnya. Itu perintah Rasul. Bukan keharapan kita. Kenapa? Karena ada anak kecil yang harus ditolong. Apalagi kalau udah nangis, udah cepetin aja. Yang biasa 5 menit, wajahnya cuma 2 menit lah. Ambil kita rukun-rukunnya. Tapi khusus yang memang punya anak kecil. Ini mah nggak punya anak kecil ada, nggak punya, nggak ada, tetap aja. Sholatnya kayak kilat. Nah, itu beda lagi. Nah, makanya kalau ada orang yang memang pas waktu itu kita masbok, ada anak kecil akhirnya kena punggung, sampai anak kecilnya nangis, terus kita ini kepengen nulung anak, kira-kira bahasa seperti itu saya udah batal apa belum sholatnya? Ustaz jawab, belum batal. Ketika memang kita sudah ada taklek dalam bentuknya, udah batalin aja lah. Batal enggak ya, batal enggak ya, batalin enggak. Ini ngomong batalin enggak, batalin yang ini udah batal. Artinya masih mending kita nggak usah batal. Niatnya udah nggak usah batal. Mau nangis, mau apa, nggak usah batal. Dalam hatinya kita nggak usah ada ragu-ragu, taraddud, muter-muter. Batal nggak ya? Tolongin nggak ya? Tolongin nggak? Ya bahasa begini-begini muter-muter jadi batal. Di antaranya taraddud namanya muter-muter. Yang pertama, yang kedua ada taklik. Taklik itu adalah menggantungkan. Contoh seperti saya lagi sholat. Nah, sholat kalau memang udah datang istri saya mau batal. Bahasa seperti itu sebelum sholat mulai takbir aja udah batal itu. Sebab ada talek sholatnya. Sholat itu nggak ada talek. Kalau udah ada takleknya untuk batal, ini sudah menjadi pembatalan sholat. Ya, paham ya? Jadi intinya kalau memang kita menangisi anak kecil, dalam hati kita belum ada talik ataupun kemamangan batal, tidak artinya mau batal, mau enggak, mau batal, mau tidak. Kemamangannya terhadap seperti itu, ini bisa menjadi batal. Di luar daripada dua tadi, memang terusin sholatnya, nggak jadi batal. Terusin aja sholatnya. Terusin aja. Enggak batal kalau memang tidak ada tadi dua syarat tadi. Tapi kalau memang ada dua di antara dua tadi, maka ini batal. Gitu ya. Jadi sholat itu bagaimana hati kita. Kalau hati kitanya tidak ada ketergantungan untuk kepengen nolong ini, kalau nangis kena bokong saya mau batal aja lah. Ada perniatan begitu tapi dia terusin aja, ini yang batal. Ataupun saya batal enggak ya, batalin enggak. Ngomong batalin enggak ini udah batal. Taraddud. Ya, maka ini batalnya seperti itu sholat, melakukan sholat. Paham ya? Paham? Tapi kalau ada anak 2 tahun, 3 tahun ketika kena bokong kita, nggak batal. Kecuali anak kita itu yang laki-laki belum sunat.
Dan itu pun sampai kita gendong. Nah, kalau digendong anak kita yang belum sunat, ini kita sama bawa-bawa najis. Nah, ya? Sama dengan bawa-bawa najis. Kecuali anak kita yang belum sunat mau dibawa ke musola, yang biasa ngerendol-rendol, ngegendong-gendong, kita kumbah dulu, cucikan dulu. Maaf, keluncupannya kita kopcok dulu. Udah kopcok baru. Tapi kan nggak ada seperti itu. Ya kan? Tapi kalau nyerendel doang nggak batal. Yang batal itu kalau sudah sampai ke gendong segala macam. Nah itu, ya, itu madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i. Oke, yang lain? Enggak, Pak Wahyu? Batasan waktunya saat sholat duha ya. Tadi disebutkan kalau memulainya itu setinggi matahari, setinggi tombak ya. Kemudian saya tanya akhirnya kira-kira jam berapa Ustadz ya? Karena kadang-kadang kita pengen sudah niatin sholat duha nih, karena aktivitas kita banyak mungkin ya, akhirnya terlewat gitu. Tapi sayang nih, kira-kira batasannya jam berapa nih? Atau matahari sampai pada tahap apa itu? Ya. Gitu. Yang pertama Ustadz, yang kedua Ustadz. Sama tahajud juga Ustadz. Tahajud itu kan sholat dikerjakan pada waktu malam hari ya. Nah itu kalau kita bangunnya menjelang subuh, itu kira-kira apakah bisa masih dikatakan sholat tahajud? Yang saya tanyakan itu batasan waktunya untuk sholat tahajud juga Ustadz. Ya, batasan waktunya ya. Sholat duha dengan tahajud. Otomatis sholat muakkad, semuanya masuk sholat muakkad, sholat yang di waktu-waktu. Sholat sunnah itu ada muakkad, ada musabbab. Kalau duha, tahajud itu masuk dalam konteks sholat muakkad, sholat yang di waktu-waktu. Kapan waktu duha? Mulai keluar matahari, ukuran 1 tombak. Kita lihat keluar matahari, dari ukuran kita melihat adalah ukuran 1 tombak. Udah masuk waktu duha. Sampai kapan? Ila zawal, sampai pas jam 12 kalau kita kira. Artinya dohor lah, kalau memang dohornya itu jam 12 lewat 3 menit, 4 menit. Berarti ukuran jawal, udah lingsir, matahari udah di tengah-tengah, udah habis waktu sholat duha. Itu batasannya. Kalau jam 11 masih bisa kita melakukan sholat duha. Jam setengah 12 masih bisa kita melakukan sholat duha. Itu silakan saja, karena batasan waktunya dari mulai matahari ukuran 1 tombak sampai akhirnya sampai zawal. Zawal itu pas istiwa maksudnya. Sampai istiwa matahari, nah itu sudah habis waktu sholat duha. Zawal udah sholat duhur sampai. Istiwa habis waktu sholat duha. Zawal baru masuk waktu sholat duhur. Sekarang tahajud. Tahajud itu batasannya kapan? Tahajud itu batasannya sampai ila tulu'il fajris sani, ay fajr sodik, sampai keluarnya fajar sodik. Fajar sodik itu fajar apa? Fajar yang kedua. Karena fajar ada 2, ada fajar kadib, ada fajar sodik. Fajar kadib itu sebentar, 5 menit paling hilang, terangnya itu hilang. Tapi kalau fajar sodik lah baru sampai jam 6 tetap masih tambah terang. Itu fajar sodik namanya. Artinya waktu subuh. Kalau udah adzan, bereslah waktu tahajud. Sebelum adzan jam 4, setengah 5 pun masih bisa sholat tahajud. Karena subuhnya jam setengah 5 lewat. Ya kan? Sekarang itu kan jam setengah 5 lewat. Ukuran jam lewat 40 ya. Jam 4.40, 45 segitu. 40. Nah itu karena memang kita masih mau melakukan sholat tahajud, ketiduran, bangun tidur jam setengah 5, mau melakukan sholat tahajud, masih boleh dilakukan sholat tahajud. Dan syaratnya tahajud, 1 harus setelah beres sholat isya, 2 ba'dan naum, harus tidur. Kalau belum tidur nggak sah tahajudnya, bukan tahajud, namanya qiyamul lail.
Ya? Belum sholat isya, berani-berani sholat tahajud, nggak sah. Sebab sholat tahajud harus ba'dal isya, setelah beres sholat isya. Artinya sholat isya itu bukan waktu isyanya, kitanya udah beres sholat isya. Bukan waktu isyanya, bukan. Tapi kitanya yang sudah beres sholat isya. Kalau kita belum sholat isya, akhirnya kita tahajud dulu, isyanya nanti aja lah, saya masih sekalian sahur. Nah ini nggak sah tahajudnya. Begitu Bang? Kalau misalkan belum azan subuh ya, kemudian kita niat sholat tahajud, belum witir nih, tapi sudah lanjut azan nggak usah kita witir. Kalau kita udah sholat tahajud, mau melakukan witir, udah terkeduluan adzan, masuk adzan subuh. Terus kita masuk sholat witir nggak? Walaupun kita sholat witir nggak bakal sah. Sebab witir itu hanya dalam satu malam, bukan setelah subuh. Waktu subuh udah nggak ada witir. Paling kalau bisa kita qadha, namanya qadha witir. Itu pun kalau yang biasa witir boleh diqadha. Dohor diqadha, usolli sunata witri rakaatan lillahi ta'ala wa ya dohor salat witir, namanya witir qadha. Itu hanya ukur orang yang sudah terbiasa melakukan witir. Maka silakan diqadha. Maksudnya tahajud itu berpasangan sama witir gitu kan maksudnya. Jadi tahajud tidak witir itu bagaimana? Oh, nggak jadi masalah. Witir itu penutup dari seluruh sholat sunnah malam. Jadi kalau kita kepengen tutup malamnya dengan sholat sunnah, tutup dengan witir. Dan witir itu tidak akan ada yang dua, la witrani fil lailah. Tidak ada witir dua di dalam malam. Artinya witir hanya satu kali semalam. Terus kita ingin kita tahajud nggak witir, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Kurang nggak apa utamanya? Lah ya dengan witir, dengan tahajud, tahajud witir, ya bagusan ya tahajud ya witir. Karena ini habis waktu sholat witirnya, keburu waktu sholat subuh, maka nggak usah kita witir, langsung kita sholat qobliyah subuh. Nggak ada kaitan, artinya witir itu hanya penutup buat sholat malam. Walaupun dikerjakan setelah ba'da isya. Walaupun dikerjakan ba'da isya. Kita ini lakukan sholat witirnya ba'da isya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau memang kita bangun jam 2 lagi pengen melakukan tahajud, apa harus witir lagi? Nggak perlu. Dalilnya la witrani fil lailah, tidak ada witir 2 setiap malam. Kita kan udah habis isya witirnya, hanya jam 2 kita pengen melakukan sholat tahajud, ya silakan lakukan. Boleh, boleh. Hanya sebatas makruh. Yang paling bagus mah witirnya kita jangan habis sholat isya kalau malamnya kita pengen tahajud. Witirnya nanti aja penutup daripada daripada seluruh sholat-sholat sunnah untuk sholat malam. Kalau masalah sahabat Nabi itu Ya. untuk berhati-hati supaya witirnya tidak tertinggal. Iya. Setelah sholat Isya, nah, itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu witirnya ba'da isya. Kenapa? Maklum, karena Abu Bakar udah tua. Kalau Sayyidina Umar itu witirnya sampai menjelang beduk subuh. Kenapa? Karena Umar itu jam 2 dia sholat. Oh, sampai subuh. Sholat sunat terus sampai subuh. Nanti subuh baru ditutup dengan witir. Witirnya kalau malam di atas jam 12 namanya witir Sayyidina Umar. Kalau witirnya ba'da isya namanya witir Sayyidina Abu Bakar. Itu silakan, mau kita ngambil Abu Bakar, mau kita ngambil Umar, silakan. Yang penting kalau witir nggak boleh 2 kali dalam satu malam. Paham ya? Dah, cukup? Mangga. Ya, sekarang kira-kira kita bandingkan. Waktu udah nggak ada nih, hanya sebatas untuk 1 kali salaman. Artinya mau buat tahajud, apa kita dahulukan tahajud apa witir?
Kalau kita kepengennya supaya memang mentok, kita ambil witir saja, tutup semua sholat malam. Nah ya, kalau kita pengennya, ya sebenarnya itu mau tahajud silakan, mau witir silakan. Tapi kalau kau pengen bagusnya, sekalian tutup dengan witir, karena waktunya udah sempit dan nggak cukup lagi untuk 2 kali salaman. Maka witir aja udah. Kemudian enaknya serkat doang. Udah ya? Udah? Selesai? Ya, kalau selesai kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pengajian malam ini mendapatkan barokah, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala kulli sahabati wal qarabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallimna wal muslimina wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'id dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ta'awam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ustadz lupa. Insyaallah Pak Ustadz minta doanya kepada seluruh jamaah Mushola Al-Ittihad. Insyaallah Pak Ustadz kepengen bikin tempat ya untuk anak pondok lah. Pengen bikin majelis tanah pesantren, minta doanya. Takut nggak bilang-bilang, takutnya ngomong, Pak Ustadz nggak bilang-bilang. Ini Pak, minta doanya kepada seluruh jamaah Mushola Al-Ittihad. Semoga berkat doanya barang-barang diberikan kemudahan, kelancaran, bikin pesantrennya insya Allah. Mudah-mudahan Allah nanti akan balas semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.